أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sehat semuanya? Udah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi amsayna wa amsal mulku lillahi la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, orang tua kami, pengurus masjid, bapak ibu, abang kakak jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, besar tak diimbau gelar, kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, maghrib ini kita masuk maghrib ke-7 dari bulan Rajab tahun 1441 Hijriah. Maka ada baiknya kita mengulang-ulang doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kalau ada yang menyebut hadis ini lemah, tapi ada juga yang menyebut hadis ini siqah. Tapi dia adalah doa. Tentu tak ada salahnya kita membaca doa. Seperti mana doa kata Abdullah bin Umar, apabila masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ibu hafal, Bu? Bapak hafal semua? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jangan salah doa, Pak. Ada yang khilaf berdoa, dibacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa mau makan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kaji kita pekan yang lalu, yaitu pertolongan Allah bagian 1. Bagaimana meraih pertolongan Allah? Padahal kita sudah berucap dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu di antara obat-obat hati kita adalah meraih pertolongan Allah, mengupayakan pertolongan Allah, meminta kepada Allah bagi kehidupan kita. Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. A'bud, persembahan, melakukan segala sesuatu ujungnya hanya untuk Dia, Allah. Wa nasta'in, dan hanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Lalu seperti apa pertolongan Allah itu datang dalam kehidupan kita? Banyak sejarah kita kisahkan, seperti kisahnya Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti kisahnya Nabi Ismail alaihissalam, seperti kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, seperti kisahnya para nabi yang terdahulu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah tolong ketika semua menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Lalu kata ulama, kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka jalan mengharap pertolongan Allah, jalan persembahan dari segala apa yang kita lakukan itu adalah nikmat yang kita minta pada ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan di situ jalan untuk menyembah Allah, dan jalan situ pula lah datangnya pertolongan Allah. Kenapa? Karena jalan itu telah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Minan nabiyyin siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan kepada orang-orang yang mendapat nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari golongan para nabi dan rasul, golongan orang-orang yang siddiq, golongan orang-orang yang syahid, dan golongan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti apa karakteristik sehingga pertolongan Allah itu sangat dekat dengan mereka? Lalu juga sebenarnya kita hari ini karena pertolongan Allah lah kita datang ke masjid. Bapak yakin tak? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita takkan bisa mungkin melangkah kaki ke masjid. Betul? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tak bisa mentaati Allah. Kata Syekh Saleh Al-Maghamisi di dalam kajian Amiri di Masjid Ar-Rajhi itu, beliau sering kajian di Makkah juga di Madinah. Di Masjid Quba kadang beliau mengisi. Apa kata beliau? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang hamba untuk mentaati Allah, Pak. Ketika Allah mengizinkan kita untuk taat kepadanya, ketika Allah mengizinkan kita bisa sholat, ketika Allah mengizinkan kita berbuat baik, dalam untayan adalah ibadah kepada Allah, sejatinya semua itu adalah pertolongan Allah yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka seperti apa? Dulu pekan lalu kita bahas pertolongan Allah itu sangat dekat. Inna nasrullahin qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Yang pertama, bagi orang yang yakin kepada janji Allah, iman. Minggu kemarin kita dah bahas tentang iman. Seperti imannya orang-orang terdahulu, mudah-mudahan iman kita sama juga dengan iman mereka. Amin. Iman kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, walau beratnya hanya sebesar zarah, walau beratnya hanya sebesar zarah itu sebesar apa, Pak? Mungkin orang Ceprom paham ukuran zarah itu sebesar apa. Sebesar zarah. Kalau pasir mungkin kita timbang ukurannya truk ya, Pak. Kalau kita beli pasir itu 1 truk gitu. Lalu kalau kita beli beras ukurannya kilo, kuintal, ton. Lalu kalau kita beli air ukurannya liter. Lalu kalau kita beli emas ukurannya apa, Pak? Gram. Dan makin kecil ukuran suatu benda itu makin besar harganya, betul? Emas ukurannya gram. Kalau kita beli emas 1 ton, maka orang Sepekanbaru ini pun bingung nengok kita. Kita beli emas kilo, kita beli emas 1 gram, itu baru percaya orang. Beli 2 gram, 3 gram. Tapi kalau 1 kilo mungkin Pak Haji Sebastian baru beli emas 1 kilo kata orang. Itu hati-hati tuh, Pak. Lalu kalau iman, Pak, ukurannya apa? Ukurannya zarah. Zarah itu partikel terkecil yang tak ada lagi bilangan satuan ukuran berat setelah zarah. Kalau bahasa Melayunya itu zarah itu, Pak, kecil. Gitu, Pak. Ada ukuran yang paling terkecil yang masih bisa disebut itulah dia, zarah. Lalu kalau seseorang memiliki iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala walau sebesar zarah, maka disitulah datang pertolongan Allah yang terhebat bagi dirinya. Kenapa? Siapa yang mati, kata ulama, dengan iman walaupun sebesar biji zarah, maka iman yang sebesar itu akan Allah tolong baginya, dan Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, Pak. Ini. Apalagi kalau iman kita besar. Untuk urusan akhirat kalau kita mati masuk surga, kalau untuk urusan dunia, maka segala bentuk kepayahan, kesusahan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita. Maka syarat pertamanya adalah iman, walaupun kita diuji dengan semua keadaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemarin apa, Pak? Masih ingat? Pertama iman, yang kedua amal. Apa amalnya? Yang terbaik, solat. Amal yang terbaik adalah solat.
Rasulullah SAW. Kalau kita diingatkan bulan Rajab, kita diingatkan bulan mulia. Yang kedua, kita diingatkan tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan sekedar Nabi diperjalankan, tapi ada latar belakang. Latar belakangnya adalah tekanan kehidupan bagi Nabi, tekanan kepayahan, cacian, hinaan, bahkan Nabi diancam bunuh oleh orang-orang Makkah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi terasa betul tertekan hidupnya, lalu diperjalankan dengan dilapangkan dada Nabi, dibedah di depan sumur Zam-Zam, dibedah, dikeluarkan darah kotornya, lalu diperjalankan dengan kendaraan barqun, burak, lalu sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha inda Jannatul Ma'wa, sangat dekat dengan surga Ma'wa. Kalau dah nampak surga apa, hilang semua kesulitan dan kepayahan. Lalu mendekatlah Nabi SAW, dekat seperti dekatnya dua ujung busur anak panah. Ujung busur anak panah mendekat, makin mendekat seperti dekatnya ujung busur anak panah. Lalu diwahyukanlah apa yang diwahyukan kepadanya. Dijelaskan dalam surah An-Najm. Apa yang diwahyukan? Solat, Pak. Lalu dengan solat, Nabi SAW hadiah terbesar bagi kehidupan kita, agar kita terus berdekatan dengan Allah, bersambung kepada Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Pertama iman, yang kedua amal. Amalnya adalah salat. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga. Kata ulama, yang ketiga itu mendatangkan pertolongan Allah adalah sabar. Seperti mana yang dijelaskan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 45 tadi. Salat lalu sabar, sabar lalu salat. Kata Syekh Dr. Mustafa Zahri dalam kitab Memahami Ilmu Mensucikan Jiwa, makna sabar yang kita pahami dengan makna sabar sejatinya menurut ulama itu beda, Pak. Kalau mungkin Bang Henry dilarikan sepeda motornya, tapi mudah-mudahan tidak ya Bang ya. Dilarikan sepeda motornya terus lalu diam, tidak ambil peduli. Apakah ini disebut sabar? Bisa jadi sabar, bisa jadi tidak. Kata ulama, kata Syekh Dr. Mustafa Zahri, yang disebut dengan sabar itu adalah dalam keadaan apapun yang hadir pada hidup kita, yang hadir pada kehidupan kita, enak tak enak, maka semua keadaan itu kita tetap taat kepada Allah. Tak berubah, Pak. Taatnya sama, sabar. Diberi kenikmatan, tetap sabar, tetap taat. Diberi kepayah susahan, tetap sabar. Apa tuh? Tetap taat. Diberi nikmat, taat. Diberi payah, taat. Diberi sakit, taat. Maka yang ketaatan inilah ukuran kesabaran. Lalu anak gadis kita dibawa kawannya keluar rumah, lalu kita tak marah, itu sabar tak, Pak? Itu namanya dayus. Itu bapak yang seperti itu tuh masuk neraka itu, Pak. Tapi kalau yang bawanya sesama perempuan, terus ada murimnya, tak masalah. Apalagi kalau dibawa sama kawannya itu sudah jadi suaminya, kan tak masalah, Pak. Ini kalau bapak tak ada rasa cemburu, dibilangnya sabar, anak gadis saya dibawa orang. Oh, itu tak sabar, Pak. Itu namanya dayus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bukan berarti tidak marah. Kalau kita marah karena Allah, itu pun disebut sabar, kata Dr. Mustafa Zahri. Yang dimaksud sabar itu adalah tetap, tak bertambah, tak berkurang. Taatnya seperti apa dalam keadaan dia menerima nikmat itu, seperti itulah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, makna sabar itu sejatinya tetap tak goyah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Lalu ternyata sabarnya lebih dulu pula daripada salat. Sabar itu kenapa didahulukan daripada salat dalam ayat ini? Kata ulama, karena dia bukan amalan badan, Pak. Sabar itu kenapa didahulukan letaknya di dalam ayat surah Al-Baqarah meminta pertolongan Allah? Karena dia bukan amalan badan. Lalu dengan amalan badan kita itu adalah salat, sabar itu adalah amalan hati. Kita tak tahu tingkat seberapa tingginya kesabaran kita. Orang bisa baca buku kitab sabar, Pak, setebal ini. Saya pernah baca kitab judulnya Sabar, karya Syekh Abdul Talal Turfi, Pak. Kitabnya setebal ini.
Lalu kalau kita siap baca kitab tuh bisa sabar tak kita? Kapan orang baru sabar? Kalau ketika diuji. Kalau mau tahu orang sabar, bikin dia marah. Kalau mau tahu orang sabar, bikin dia sesuatu yang kemudian dia tak berubah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari membaca kitab sabar itu kita hanya bisa mengetahui apa itu sabar, apa itu klasifikasi sabar, apa itu bentuk-bentuk sabar. Maka kata Dr. Mustafa Zahri, yang disebut dengan sabar adalah sobar Pak ya. Kalau kita selalu menyebut sabar, sabar itu adalah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah pekerjaan hati, lalu diiringi dengan pekerjaan badan, dengan salat. Insya Allah Allah akan antarkan pertolongan bagi kehidupan kita. Amin. Seperti siapa? Seperti nabi-nabi dulu lah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, sabarnya luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang bisa menempuh kesabaran seperti Nabi Ibrahim? Punya anak baru umur 86 tahun. Sabar Pak menunggu anak. Lalu setelah punya anak, Allah perintahkan untuk antar di sebuah lembah yang tak ada kehidupan. Diantar. Sabar berpisah dengan anak. Berpisah 5 tahun, berpisah 7 tahun, berpisah hingga 11 tahun. 5 tahun berpisah sama anak, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk berjumpa dengan anakku. Kata Allah Ta'ala melalui perantaran Jibril, pergilah ke Mekah, lihat anak dan istrimu, tapi pergilah lihat, tapi jangan turun dari onta. Yang pertama itu ke tahun kelima, pergilah ke Mekah, kalau memang rindu, cukup lihat rumahnya saja. Lalu di tahun ke-9 berdoa lagi Nabi Ibrahim, minta jumpa sama anak istrinya. Kata Allah, boleh jumpa sama mereka, tapi tak boleh turun dari ontanya. Di tahun ke-11 baru diizinkan untuk berjumpa. Baru sebentar berjumpa, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya diberikan wahyu. Ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku. Apa katanya? Asbahuka panzur maza tara. Aku melihat dalam mimpiku, asbahuka, aku menyembelihmu. Panzur maza tara. Macam mana menurutmu hai nak? Apa katanya? Ya abati if'al ma tu'marun. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan lihat aku dalam keadaan sabar. Wah, ini Pak. Kita kan tahu konsepnya nih Pak. Macam mana Nabi Ismail alaihissalam yang 11 tahun berpisah sama ayahnya, tahu-tahu kok didikannya hebat. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar, meninggalkan itu karena perintah Allah, Hajar pun mendidik Ismail hingga umur 11 tahun itu dalam ketaatan pada Allah. Mereka sabar semua dengan ujian Allah. Tentu mereka melepaskan segala urusan ini, mengembalikannya kepada Allah. Sabar. Kata ulama, sabar itu pun adalah buah dari keikhlasan. Sabar itu adalah buah dari keikhlasan. Dan sabar itu disebut dengan la ilaha illallah. Kalau ikhlas adalah la ilaha illallah, maka sabar pun la ilaha illallah. Bisa Bapak Ibu? InsyaAllah. Pokok kita jawab insyaAllah dulu. Tentu berbalik ke Ustaz. Ustaz bisa Ustaz? Tentu Ustaz jawab insyaAllah pula. Sabar itu payah diterjemahkan Pak. Kita dia hanya bentuk dalam sifat, dalam apa namanya, adalah amalan hati. Lalu kita lihat bentuk-bentuk amal yang ada. Tak goyah taatnya pada Allah. Ternyata Syekh Dr. Mustafa Zahri menyebut sabar itu buah dari keikhlasan. Kalau ikhlas itu adalah induknya dari sebuah bentuk induk dari sifat-sifat baik, lalu sabar itu berarti juga sama dengan la ilaha illallah. Coba kita lihat apa kalimat sabar dalam Quran. Kalimat sabar Pak. Kalau kalimat tawakal ada, kalimat syukur ada. Ada tak Pak? Pernah menjumpai kalimat sabar? Apa Bu? Innallaha ma'as sabirin, gitu aja kan? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu kalimatnya apa? Kalau syukur kalimatnya alhamdulillah. Kalau tasbih kalimatnya subhanallah, kita memuji Allah. Kalau tawakal kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang besar, kemudian kita merasakan bahwa ini kebesaran Allah,
kita bersyukurnya luar biasa, bukan hanya sekedar menyebut alhamdulillah lalu kita katakan Allahu Akbar. Lalu pernah tak mendengar sabarlah, sabarlah? Apa kalimat sabar? Pernah Bu? Bu, sabar Bu, sabar, apa kalimatnya? Kalimat sabar cuma megang dada. Kalau pas kita bilang la haula wala quwata illa billah, sabar juga kita. Lalu kita bilang la ilaha illallah, sabar juga kita. Lalu kita bilang alhamdulillah, sabar juga kita. Sehingga buahnya sabar itu adalah buah dari keikhlasan, sehingga sabar itu hadiahnya lebih besar daripada amal-amal yang lain. Apa buah hadiah dari seorang sabar, Pak? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Kalau udah sabar berarti dia sudah dapatkan Allah. Kalau sudah dapatkan Allah, dapatlah pertolongan Allah. Lalu Allah katakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kecuali itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti berkhusyuk kita ini insya Allah. Kalau saya tengok wajah-wajahnya khusyuk semua nih Pak. Ada yang sudah tertunduk kan, ngantuk maksudnya. Khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi Allah sifat sabar, amin. Bu, saya tanya ibu loh, ibu mau nak dapat sifat sabar Bu? Mau? Kata ulama, ini kata ulama nih, kata Syekh Dr. Mustafa Zahri, kata Imam Ghazali juga, orang baru dapat sabar tuh kalau dia ditimpa ujian. Ibu mau nak kena ujian? Kita bilang jawab, takut Ustaz kena ujian. Lalu kata ulama, semua hidup ini adalah ujian. Maka sabar itu dibagi tiga. Ada sabar dalam kepayahan, ketika kita dapat penderitaan. Lalu ada sabar kita dalam keadaan dapat nikmat. Lalu sabar yang paling tinggi, sabar dalam taat kepada Allah. Dan tiga ini ujian Bu. Kalau selama ini kita merasa Pak, kalau kita merasa sabar tuh, kalau kita dikasih ujian yang kita takut tuh sebenarnya ujian yang paling kita takut tuh ujian kepayahan, ujian kemiskinan, ujian penderitaan, ya kan? Takut kita kan? Tapi ternyata kata ulama sabar dalam ujian penderitaan dan kepayahan itu masih level 1. Rupanya Bapak Ibu sudah lewat semua. Sekarang ini ujian dalam keadaan dapat nikmat, badan sehat, mobil ada, berpangkat, anak soleh-soleha, suami ganteng pula, istri cantik pula, Masya Allah. Ini ujian kenikmatan nih Pak. Maka ujian kenikmatan itu apa? Lalu Bapak taat kepada Allah. Bisa tak taatnya seperti ini terus? Senin Kamis puasa, bawa bukaan pula lagi ke Masjid Al-Falah. Selesai berbukaan ini, ada kawan-kawan yang belum berbuka, habis sholat isya diajaknya makan. Misalnya gitu kan? Ini bukan menjuluk nih Pak, ini cerita aja. Juluk pun tak apa-apa juga lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kesabaran yang paling tinggi itu sabar dalam taat. Taat, terus sholat tak berubah waktunya. Nah sekarang nih amalan orang tua-tua kita kalau masuk bulan Rajab ini, dari orang-orang tua mazhab Syafi'i, yang paling selalu mereka amalkan tuh sabar untuk sholat tepat waktu selama 40 hari 40 malam. Mereka mengamalkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Kau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan salat berjamaah selama 40 hari 40 malam, tidak tinggal takbir imam yang pertama, tidak masbuk dia Pak, maka dicatat Allah baginya dijauhkan dari dua perkara. Yang pertama, dia dijauhkan dari sifat munafik, dan dia dijauhkan dari dia jauhkan dari api neraka. Ini hadisnya sahih. Dalam kitab Targhib wa Tarhib, dalam kitab Sahih Imam Muslim juga dijelaskan. Lalu kita waktu pergi haji, arba'innya tuh arba'in 40 kali solat. Itu hadis dari Imam Tirmizi. Tapi hadis yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau orang tua-tua kita dulu asal masuk bulan Rajab nih, mereka mencoba sabar untuk solat tidak tinggal takbir imam yang pertama. Bisa Bapak Ibu? Ini sabar untuk dalam taat nih. Ya Bu? Kita catat mulai dari kapan? Tadi Pak Khairul Rizki mulai semalam katanya. Sudah dicatat solat yang tak tinggal takbir imam yang pertama. Kalau tinggal satu kali takbir itu berarti masbuk. Kalau masbuk ulang dari awal lagi. Walau sudah 10 hari,
terus kita masbuk, gagal. Ulang balik dari itu. Kadang-kadang yang paling parah tuh sesak buang air sedang sholat, itu bisa gagal sholat gitu. Orang tua-tua dulu dia ngamalkan itu. Balik kita ke sabar tadi. Sabar untuk tetap dalam taat, tak berubah. Taat. Mudah-mudahan insyaallah. Lalu yang ketiga, maaf, sebelum disebutkan yang keempat, lalu adakah kalimat sabar tadi? Belum jumpa kan, Pak? Belum kan? Kalimat syukur alhamdulillah, kalimat ikhlas la ilaha illallah, kalimat tawakal la haula wala quwata illa billah. Kalimat tasbih ada. Kalimat sabar apa? Bapak Ibu mau tahu? Kalimat sabar. PR aja lah, minggu depan kita bahas. Tapi kata saya Dr. Mustafa Zahri, sabar itu buah dari keikhlasan. Maka kalimatnya la ilaha illallah, maka kalimatnya subhanallah, kalimatnya Allahu Akbar. Maka semua kalimat-kalimat itu ketika kita memuji Allah, maka dia disebut dengan bagian dari kalimat-kalimat sabar. Karena sabar bermakna tetap taat kepada Allah. Yang keempat, iman sudah, amal solat sudah, sabar sudah. Yang keempat ini luar biasa. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kalian sudah berazam. Kita ingat dulu pertemuan kedua kita bahwa yang pertama dari mana kita mulai berniat, dari mana kita mulai beramal adalah dari niat. Azam itu bukan niat, azam itu faktor pencetus niat. Azam itu adalah tekad, sedangkan niat itu kita hadir bersama keinginan, daya dorong yang itu. Ada azam, ada hadir, ada kemudian disebut dengan khatir. Ada azam, ada khatir, ada hadir. Masih ingat Bang Henry? Yang tiga tuh? Udah lupa ya, udah setahun pula gitu. Azam, kemudian khatir, kemudian hadir yang mempengaruhi niat. Niat itu daya dorong. Lalu ketika kita sudah berazam, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Maka wakilkanlah urusan kita kepada Allah. Sudahlah, yang penting kita buat. Yang penting kita bersabar, yang penting kita lakukan, kita tetap. Lalu nanti hadiahnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Dr. Mustafa Zahri juga dalam kitabnya, bahwa tawakal itu kita tak mengharapkan hasil. Kita tak mengharapkan hasil dari apa yang kita lakukan. Kita tak ngarap, Pak. Kalau ngarap itu berarti boleh juga mengharap, tapi bukan disebut dengan tawakal. Maka yang dimaksud dengan orang yang bertawakal itu dia beramal saja, menjaga kualitas amalnya, makin baik, dia sandarkan urusan-urusannya itu kepada Allah, lalu dia berbuat saja. Urusan hasil itu adalah ketetapan Allah. Itulah tawakal. Bapak sakit, lalu bapak tak berobat. Kata ulama itu bodoh. Yang penting saya tawakal, tapi tak berobat, itu bodoh. Lalu bapak sakit, bapak pergi berobat, saya pergi berobat, lalu percaya dengan obat, itu syirik. Yang satu bodoh, yang satu syirik. Mana mau? Mau bodoh atau mau syirik? Nggak mau dua-duanya. Lalu kenapa kita mesti berobat? Maka obat ini adalah amal. Bapak ibu sakit, pergi berobat. Kenapa berobat? Ini perintah Allah. Ini kewajiban kita, ada amanah kita terhadap diri kita. Amanah jiwa kita ini terhadap di badan kita ini ada amanah. Lalu kita berobat. Berobat itu adalah perintah Allah. Di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pergi berobat itu adalah amal. Pergi berobat adalah beramal. Maka tugas kita bertawakal itu ya beramal. Lalu hasilnya terserah Allah memberikannya. Tapi kata ulama, maka kalau kita diberi Allah iradat, ini tawakal ini berkaitan dengan iradat, kudrat dan iradat. Kalau kita diberi Allah iradah itu kemampuan. Bapak diberi kemampuan uang, bapak diberi kemampuan badan. Lalu kemampuan itu bapak gunakan untuk berbuat karena Allah Ta'ala. Allah akan berikan kudrat sesuai iradah yang Allah berikan. Jadi ada kalimat hukum sebab akibat. Tapi kita tak boleh menyandarkan iradah itu yang menghasilkan kudrat, menghasilkan ketetapan Allah. Bapak silakan bekerja, saya silakan berobat. Hadiah Allah terhadap gaji kita, hadiah Allah terhadap sehat kita. Seperti itu. Ini agak-agak tipis kita nanti kalau salah-salah membahas bisa lari ke akidah Mu'tazilah. Bisa lari kepada akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah
Kita ini beramal, berbuat, memang Allah beri kekuatan. Lalu hasil itu karena Allah beri kekuatan itulah. Gitu dah. Orang-orang Ahlus Sunnah berbuat sajalah, bekerja sajalah, beramal sajalah, terserah hasil itu datangnya dari Allah. Tapi memang agak payah kita melepaskan antara sebab dan akibat. Disinilah letaknya akidah Ahlus Sunnah dan akidah Mu'tazilah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kalimat yang dimaksud dengan kalimat tawakal tadi, kalimatnya maksudnya amal yang disebut dengan amal tawakal, ternyata kalimatnya ada. Apa kalimat tawakal? La haula wala quwata illa billah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat aku bersandar, tempat aku mewakilkan, tempat aku minta tolong, kan gitu. Maka dengan kalimat-kalimat itu ternyata kata ulama, lalu kita memiliki sifat tawakal, ternyata sifat tawakal itu ada amalnya. Sedangkan sabar itu dia terlekat di dalam hati. Baik, saya ulangi. Sabar itu sifat amalan hati, bisa diiringi dengan sholat, bisa dengan iringi terus taat. Lalu tawakal itu ternyata dia adalah amal badan. Tawakal itu ternyata amal badan, bukan sekedar amal hati. Satu ketika seorang sahabat bawa onta, lalu tak diikatnya. Kenapa tak diikat, kata sahabat yang lain? Aku bertawakal pada Allah. Oh, itu bukan tawakal. Itu namanya apa namanya itu? Itu bukan tawakal, itu bisa jadi bodoh kita. Yang tawakal itu usaha dulu, lalu nanti kalau hilang atau tak hilang itu terserah Allah Ta'ala. Kita bertawakal itu maksudnya melakukan usaha, tapi tidak menyandarkan hasil itu terhadap usaha. Maka kata ulama, ternyata tawakal itu amalan. Lalu ada kalimatnya. Kalimatnya dua tuh, hasbunallah atau hasbiyallah atau la haula wala quwata illa billah. Allah sebut dalam Al-Qur'an banyak. Setidaknya jadi amalan kita. Pertama dalam surat At-Taubah ayat 129. Ayat 129-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi, Pak. Apa kata Allah Ta'ala? Fa in tawallau, kalau orang berpaling dari engkau wahai Muhammad, kalau orang sudah mengancam hidupmu, kalau orang sudah mengkhianatimu, kan gitu bahasanya. Faqul, katakanlah. Berarti ada kalimatnya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, siapa yang membaca ini kalimat 10 pagi 10 petang, sengaja atau tak sengaja, main-main atau serius, maka Allah Subhanahu wa taala akan urusi urusan-urusannya. Dari mana jalan terserah Allah, tanpa dia harus tahu, sengaja atau tak sengaja. Bapak Ibu hafal? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lalu kata Nabi, tutuplah setelah 10 kali, tutuplah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khusus riwayat Imam Muslim cuman 7 kali, 7 pagi 7 petang. Cuman tak pakai la haula wala quwata illa, cukup bilang hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Di dalam kitab dalam kitab zikir pagi petang yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak pun ada. Baca itu. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah. Aku bertawakal kepadanya. Dialah Tuhan, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Lalu ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dari Allah yang maha agung. Bapak Ibu yang Allah SWT. Yang kedua, yang pertama tadi itu kalimatnya. Kalimat yang kedua yang sering disebut dengan ayat 1000 dinar. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua ini dan sudah selalu mengamalkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, lalu dia menyandarkan semua urusan-urusannya hanya kepada Allah, maka Allah akan beri jalan baginya dari jalan yang dia
dari jalan, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bapak Ibu mau ngamalkannya atau mau mendengarkannya? Siap untuk ngamalkannya? Ternyata sabar itu amalan hati, Pak. Bentuk amalan tak jumpa kita. Hanya ikhlas buahnya itu kalimat-kalimatnya. Tapi tawakal itu ada amalannya. Baik, sebelum kita kesimpulan, ada 4 sebab datang pertolongan Allah. 1, iman. Iman tak ada juga, Pak, bentuknya. Dia hanya ada dalam dada. Lalu kita buat iman itu, kita implementasikan dalam amal. Amal terbaiknya adalah sholat. Lalu dengan sholat itu seperti apa kita menghadirkan pertolongan Allah? Sabar, tak usah berubah, terus saja taat. Lalu setelah sabar, ada pula sabar tadi amalan hati lagi. Ternyata 4 itu 2 amalan hati, ada 2 amalan badan. Amalan hati pertama adalah iman, amalan badan kedua adalah sholat, amalan hati ketiga adalah sabar, amalan yang kedua adalah amalan hatinya sabar, lalu amalan badan yang kedua adalah tawakal. Apa itu tawakal? Berusahalah. Gitu, Pak. Sampai sini paham? Berusahalah, jangan sandarkan usaha pada Allah, lalu memintalah kepada Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau surat At-Tolak tadi yang disebut ayat 1000 dinar, atau doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini disebut sebagai sebentuk istighfar, tetapi dia juga adalah ketawakalan di dalamnya, ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ujian semester menjelang Ramadan kita keluarkan soal nih, Pak. Nah, 2 soal menghafal doa tawakal. Yang lulus dapat hadiah. Hadiahnya umroh. Mau, Bu? Nanti kita minta Ketua Masjid Al-Falah mencarikan ongkosnya. Nah, maksudnya carilah ongkos masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk mentaati Allah, dan inti dari pertolongan Allah di akhir kehidupan kita bisa akhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.